Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi dasar sistem kontrol, yaitu pada auto tuning PID motor DC pada MATLAB Simulink. Oke, saya mulai dari perkenalan diri. Nama saya Kakak Ramadan dengan NIM 044 dari kelas B dari kelompok 1. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu metode auto tuning. Nah, metode auto tuning ini adalah cara otomatis untuk mencari nilai parameter PID tanpa menghitung secara manual. Nah, jadi metode auto tuning ini nilai PID-nya akan dapat diketahui secara otomatis, nilai KPK/IKD-nya itu. Kemudian pada metode ini juga sistem akan diberi sinyal uji, kemudian untuk responnya akan dianalisis oleh software atau algoritma khusus, sehingga nilai PID-nya itu akan dihitung secara otomatis dan dapat menentukan nilai PID yang cocok untuk sistem tersebut. Kemudian selanjutnya ada SYNSTREAM. Untuk prinsip kerjanya, yaitu sistem akan diberi masukan berupa gelombang sinus yang frekuensinya berubah secara bertahap. Untuk gambarnya pada MATLAB yaitu seperti ini, di sebelah sini. Terus kemudian untuk respon output dari sistem akan dapat mengetahui gain dan fase pada setiap frekuensinya. Kemudian informasi ini akan digunakan untuk menentukan nilai PID yang terbaiknya. Nah, jadi pada SYNSTREAM ini dari respon outputnya, si sistem ini akan dapat mengetahui gain dan fase pada setiap frekuensinya. Kemudian informasi yang didapatkan tersebut akan digunakan untuk mencari nilai si PID yang cocok untuk sistemnya. Kemudian untuk selanjutnya ada superposition, yaitu di sebelah sini untuk gambarnya. Untuk prinsip kerjanya, yaitu sistem diberi masukan berupa gabungan dari beberapa sinyal sinus, kemudian dengan frekuensi yang berbeda pada saat bersamaan. Jadi untuk superposition ini, dia frekuensinya itu berbeda pada saat yang bersamaan, sedangkan pada yang SYNSTREAM ini, dia si frekuensinya ini akan berubah secara bertahap. Terus kemudian karena banyaknya frekuensi yang diuji sekaligus, pada superposition ini respon sistem pada berbagai frekuensinya dapat diperoleh dalam waktu yang lebih singkat. Jadi untuk superposition ini dia waktunya itu lebih cepat, sedangkan SYNSTREAM ini dia lebih lambat. Kemudian untuk selanjutnya ada yang namanya PRBS, yaitu prinsip kerjanya sistem diberi masukan berupa sinyal digital acak 2 level, misalnya plus atau minus, kemudian akan berubah secara cepat. Nah, sinyal PRBS ini juga bersifat broadband, yang artinya mengandung banyak frekuensi sekaligus. Kemudian dengan menganalisis hubungan input-output dapat diperoleh model sistem dan parameter PID yang optimal. Jadi pada PRBS ini untuk mencari nilai PID yang cocok untuk sistemnya itu dengan menganalisis hubungan antara masukan dan juga keluaran dari sistem tersebut. Untuk gambarnya itu seperti ini untuk PRBS. Kemudian selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk SYNSTREAM, yaitu kelebihannya tadi sangat akurat untuk menganalisis frekuensi dan juga cocok untuk sistem yang memiliki resonance atau bandwidth tertentu. Nah, kekurangannya pada SYNSTREAM itu waktu eksekusinya itu lebih lama karena harus menyapu frekuensi, karena dia harus menyapu frekuensi satu persatu. Jadi SYNSTREAM ini dia untuk analisis frekuensinya itu cukup akurat, tetapi untuk waktu eksekusinya itu dia lebih lama. Terus kemudian untuk yang superposition itu kelebihannya yaitu lebih cepat dibandingkan dengan SYNSTREAM. Kemudian bisa menilai performa sistem pada banyak frekuensi sekaligus.
Untuk kekurangannya yaitu untuk sistem nonlinear, sinyal bisa bercampur dan sulit untuk dianalisis. Nah, jadi pada superposition ini dia lebih cepat dibandingkan dengan SYNSRIM untuk waktu eksekusinya. Kemudian di sini untuk sistem yang nonlinear, sinyalnya itu bisa bercampur. Jadi pada superposition ini itu sinyalnya itu sulit untuk dianalisis, sedangkan pada SYNSRIM itu untuk analisisnya itu akurat. Terus kemudian pair base untuk kelebihannya yaitu identifikasi sistem yang sangat cepat, kemudian cocok untuk sistem linear atau hampir linear. Nah, untuk kekurangannya yaitu jika amplitudonya terlalu besar, maka akan menyebabkan saturasi atau sistem menjadi nonlinear. Nah, si PRBS ini untuk identifikasi sistemnya itu dia memang sangat cepat, tetapi jika amplitudonya itu besar, maka dia akan terjadi saturasi. Selanjutnya ada kontrol PID posisi. Untuk karakteristiknya, saat diberi input, output posisi biasanya akan mencapai nilai tetap. Kemudian sistem juga tidak memiliki integrator alami di plan. Kemudian untuk dampaknya ke PID, yaitu nilai PID-nya dapat digunakan secara langsung. Kemudian integrator pada controller berguna untuk menghilangkan error steady state-nya. Kemudian untuk derivatif akan membantu untuk mengurangi overshoot dan mempercepat settling time-nya. Kemudian selanjutnya ada kontrol PID kecepatan, yaitu untuk karakteristiknya sistem kecepatan itu memiliki integrator bawaan. Terus kemudian jika diberi input step, maka outputnya itu tidak berhenti di satu nilai, melainkan akan terus meningkat. Untuk dampaknya ke PID yaitu integrator di plan dan integrator di controller akan membuat sistemnya menjadi mudah osilasi. Terus kemudian untuk kontrol PID kecepatan ini juga akan membuat sistemnya itu mudah menjadi tidak stabil, kemudian juga rentan terhadap wind up. Nah, jadi untuk kontrol PID kecepatan ini dia memiliki integrator bawaan atau integrator alami, sedangkan pada PID posisi itu dia tidak memiliki integrator alami. Terus kemudian si kontrol PID kecepatan ini jika diberi input misalnya input step, maka outputnya ini tidak akan berhenti di satu nilai atau di satu titik saja, dia akan terus berjalan meningkat. Sedangkan pada PID posisi ini jika dia diberi input, maka outputnya itu akan mencapai nilai yang tetap atau steady state. Oke, jadi cukup segitu untuk penjelasan dari materi dasar sistem kontrol untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan masuk ke dalam simulasinya. Untuk yang pertama kita akan membuat yang kontrol PID untuk kontrol PID posisinya dulu. Untuk bloknya itu pertama kita akan mengubah blok PWM ini menjadi PID. Jadi seperti ini, kita buat seperti ini terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita akan membuat blok untuk PID untuk PID kontrol PID posisinya. Oke, di sini untuk bloknya kita membutuhkan goto. Kemudian kita membutuhkan juga untuk penampilnya yaitu display.
kemudian close loop PID auto tuner, kemudian kita juga membutuhkan PID controller, zoom, kemudian slider, dan juga konstan. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu. Oke, ini untuk gotonya kita ganti. Untuk goto tag-nya kita ganti menjadi SP. Kemudian untuk slidernya kita hubungkan atau kita konekkan dengan konstan ini. Kita connect. Maka di sini untuk nilai konstannya dapat kita atur melalui slider ini. Kemudian untuk selanjutnya sini kita dapat menarik seperti ini. Ini kita hapus dulu, kemudian kita hubungkan dengan sum. Kita hubungkan, kemudian selanjutnya untuk blok PID controllernya kita ubah menjadi PID discrete. Kemudian untuk nilai dari si P-nya ini juga kita ubah menjadi 0,87262. Oke, kemudian untuk sample time-nya kita ubah menjadi 0,1. Oke, ini kita centang, kita matikan centangnya. Kemudian untuk selanjutnya untuk limit outputnya kita centang dan ignore saturation-nya. Kemudian untuk upper limitnya kita ubah dari infinite, kita ubah menjadi 255, dan untuk lower limitnya kita ubah menjadi negatif 255. Oke, kemudian untuk selanjutnya pada integrator saturation-nya juga kita centang untuk limit outputnya kita samakan 255 untuk uppernya, dan juga untuk lowernya kita ganti menjadi negatif 255. Jadi kita samakan di sini untuk output saturation-nya dan juga untuk integrator saturation-nya. Kemudian kita apply. Oke, kemudian setelah itu dia akan menjadi seperti ini. Lalu setelah itu kita hubungkan kembali untuk bloknya. Oke, kita geser dulu. Oke, kita rapikan dulu. Oke, kita lanjut di sini untuk selanjutnya kita hubungkan close loop PID auto tunernya. Oke, kemudian kita juga membutuhkan goto lagi untuk goto tag-nya kita ubah menjadi PID, lalu kita hubungkan. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan beberapa display untuk penampilnya.
Oke, setelah itu kita hubungkan dulu untuk displaynya. Jadi kita hubungkan dulu. Kemudian kita juga memerlukan konstan lagi untuk start dan juga stopnya di sini. Oh iya, di sini kita juga memerlukan komponen tambahan lagi, yaitu toggle switch. Dan dimana toggle switch ini kita akan pakai untuk mengatur konstan, untuk mengatur nilai start atau stopnya. Di sini kita konekkan dulu. Oke, kita konekkan. Setelah itu dia akan dapat diatur melalui on off ini, melalui toggle switch ini. Oke, kemudian setelah itu kita lanjut lagi. Di sini kita memerlukan banyak display sebenarnya. Oke. Kemudian kita memerlukan goto lagi. Jadi kita tarik dari sini untuk goto tag-nya kita ubah menjadi ENC, karena kita ini membuat untuk kontrol PID yang posisi dulu, maka kita gunakan di sini goto tag-nya yaitu ENC atau encoder. Lalu di sini kita hubungkan ke sum ini. Oke, setelah itu kita pasang displaynya di sebelah sini. Lalu di sini juga kita pasangkan display. Kita rapikan dulu. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk penampil dari grafiknya kita akan menggunakan scope. Oke, di sini kita hubungkan. Kita tambahkan untuk input dari scope-nya ini. Jadi kita hubungkan ke encodernya, kemudian kita tambah lagi. Oke, jadi di sini untuk scope-nya ada 3 input. Ini kita untuk yang ini kita sambungkan dengan kita sambungkan di sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi untuk blok dari si kontrol PID posisi atau stable yaitu seperti ini. Untuk selanjutnya pada blok close loop PID auto tunernya ini ada yang harus kita ubah untuk settingannya. Di sini untuk yang
control PID dari control PID posisi ini kita akan ubah dia menjadi stable di sini untuk plan type-nya. Kemudian untuk eksperimen modenya di sini untuk nanti untuk percobaannya itu kita menggunakan 3 metode, yaitu ada atau kita menggunakan 3 mode untuk eksperimennya, yaitu ada SandStream, kemudian ada superposition dan juga PRBS. Di sini bisa dipilih untuk percobaan pertama yaitu SandStream. Kemudian untuk tuningnya di sini kita ubah untuk si targetnya ini, target bandwidthnya kita ubah menjadi 2. Kemudian untuk type-nya kita ubah menjadi PID seperti ini. Untuk time domain dia tetap discrete time. Oke, lalu pada eksperimen kita ubah menjadi sinyal amplitudenya. Amplitudenya kita ubah menjadi 200. Oke, jadi untuk settingannya seperti ini. Oke, setelah itu untuk menjalankan simulasinya kita memakai connected I/O. Jadi tidak memakai run on board lagi, kita akan menggunakan connected I/O untuk menjalankan simulasinya. Jadi ini untuk yang control PID, untuk control PID posisinya. Kemudian jika kemudian selanjutnya untuk yang control PID kecepatan kita akan ubah ininya, gototeknya menjadi speed. Kemudian pada closed loop PID auto tunernya di sini kita akan memilih untuk plan type-nya kita menggunakan integrating untuk yang control PID kecepatan. Jadi seperti ini untuk blok PID posisi dan juga blok PID kecepatan. Oke, jadi untuk percobaan yang pertama ini untuk yang kontrol PID posisi kita gunakan SandStream terlebih dahulu. Kemudian untuk percobaannya di sini kita tunggu stabil, kemudian kita on kan. Untuk constant value start stopnya kita on kan saat dia sudah stabil. Kemudian selanjutnya kita tunggu sekitar 200 second atau 200 detik di sini, dan nanti dia akan muncul untuk nilai PID-nya yaitu KP, KI dan juga KD-nya.
Oke, jadi setelah kita tunggu untuk 200 detik, di sini maka grafiknya itu akan berubah. Kemudian setelah itu kita akan off-kan untuk nilai konstan start dan stopnya. Kemudian nilai KP, KIKD, dan PID-nya itu akan muncul di display sebelah kanan bawah yang ada 4 itu. Jadi seperti itu untuk percobaan pertama. Gak usah lah ya. Gitu tetap nunggu 300 menit. Gue videonya terakhir pas kejet mulai. Oke, di sini setelah percobaan pertama, untuk percobaan kedua kita menggunakan eksperimen modenya, kita gunakan superposition. Caranya sama seperti tadi, yaitu setelah stabil kita on kan, kemudian kita tunggu sampai sekitar 200 detik atau 200 second, kemudian kita amati untuk perubahan dari grafiknya. Lalu setelah itu kita off-kan untuk nilai konstan dari start dan stopnya. Kemudian nilai KP KIKD-nya akan muncul pada display. Iya, ini kan belum bikin grafik, habis itu mungkin KPKI sama KD kan. Nah, KPKI KD itu kalau nilainya muncul kalau di tadi ini grafik. Itulah ya. Lanjut. Nah, ngono ngopo ora nganggo sing apa bawaan laptop? Lebih gede aja. Oke, selanjutnya pada percobaan ketiga masih sama, kita menggunakan control PID posisi. Di sini kita ubah untuk auto tunernya, kita ubah menjadi mode PRBS. Oke, di sini cara untuk menjalankan simulasinya itu masih sama. Jadi kita tunggu stabil terlebih dahulu untuk sinyal grafiknya. Kemudian setelah stabil, kita akan on-kan constant value untuk start stopnya. Lalu kita amati grafik, lalu kita tunggu untuk sekitar 200 detik juga. Kemudian setelah itu, setelah kita menunggu untuk 200 detik grafiknya, maka akan berubah secara perlahan. Kemudian setelah itu kita akan off-kan untuk nilai konstan dari start dan stopnya. Oke, kita off-kan. Kemudian setelah itu di sini nilai KPKI KD-nya akan muncul pada 4 display di sebelah kanan bawah. Jadi seperti itu untuk percobaan ketiga. Kemudian pada percobaan keempat, di sini kita beralih untuk menggunakan kontrol PID kecepatan. Di sini untuk kontrol PID kecepatan ini kita ubah untuk plan type-nya pada auto tunernya, kita ubah untuk plan type-nya itu menjadi integrating. Kemudian kita lakukan dengan percobaan mode scene stream, kemudian mode superposition dan PRBS. Untuk percobaan yang keempat ini kita akan menggunakan mode scene stream terlebih dahulu untuk kontrol PID kecepatan. Oke, untuk cara menjalankan simulasinya masih sama, kita run, kemudian kita tunggu stabil untuk grafiknya, lalu kita on kan untuk konstan value dari start dan stopnya, kemudian kita tunggu sekitar 200 detik.
Oke, setelah kita tunggu, maka grafik dari kontrol PID kecepatan ini akan berubah secara perlahan, dan setelah itu kita bisa off-kan untuk constant value-nya yang start dan stop. Kita off-kan terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru kita akan menemukan untuk nilai KP, KI, dan KD-nya. Karena pada percobaan keempat ini nilai atau grafiknya itu tidak ada osilasi, maka nilai KPKI dan KD-nya di sini adalah 0. Oke, pada percobaan kelima ini kita masih menggunakan kontrol PID kecepatan, yang dimana dengan plan type-nya itu integrating. Kemudian untuk percobaan kelima ini kita ubah eksperimen modenya menjadi mode superposition. Untuk cara menjalankannya masih sama, kita tunggu stabil, lalu kita on kan untuk constant value start stopnya, kemudian kita tunggu untuk grafiknya itu sekitar 200 detik, lalu setelah itu bisa kita off kan untuk constant value-nya, dan nanti akan muncul untuk nilai KPKI KD-nya. Coba ya. Salahnya di stabilnya malah di 300. Tuh. Nah. Mulai ya. Ini nilai PAD untuk yang super posisi. Nilai 2.3400. Terakhir gambar. Oke, pada percobaan yang keenam ini masih menggunakan kontrol PID kecepatan dengan plan type integrating, tapi kita akan mengubah di sini untuk eksperimen modenya menjadi mode PRBS. Untuk cara menjalankannya masih sama, kita on kan, kita run terlebih dahulu, lalu kita tunggu grafiknya itu stabil, kemudian jika stabil kita on kan untuk constant value-nya, kita on kan, lalu setelah itu kita tunggu masih sama sekitar 200 detik, lalu kita amati untuk grafiknya di sini. Setelah menunggu 200 detik, maka dia akan berubah untuk grafiknya secara perlahan, lalu setelah itu kita off kan untuk nilai constant value-nya, dan nilai KPKI KD-nya akan terlihat pada display. Nah, karena untuk grafik pada percobaan 6 ini dia tidak ada osilasi atau tidak melebihi set point di sini, maka nilai KPKI KD-nya itu juga 0. Jadi seperti itu untuk percobaan yang ke-6. Agak muncul kan? Johor baru. Johor takjil. Di Johor baru. Tenang, fix. Ngomongin ini. Udah. Tadi udah. Kita jelasin apa? Jangan. Ah, dipakai. Nah, no. Nih. Ini kan udah nih. Ini udah stabil nih. Udah kan? Stabil. Nih. Saya nunggu nyampe detik 200 lebih anjir. Itu kan sudah pakai itu ya. Iya, benar. SK. Nih. Pas video berlian. Ya, nunggu sampai pas puncak. Berapa ya? 300 Pak. Ini 7 8 Tunggu apa? Tunggu apa tadi?
Portnya Jadi. awasan aneh. Jadi. Selamat. Apa? Yang geraknya kayak gini. Yang geraknya kayak gini. Tadi mana